Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan belajar matematika mengenai bangun ruang prisma. Yang pertama-tama, apa itu bangun ruang prisma? Bangun ruang prisma adalah bangun ruang yang memiliki bidang alas dan atap sejajar serta kongruen. Apa itu kongruen? Kongruen artinya sama dan sebangun. Jadi pada bidang alas dan atap itu bentuknya sama dan ukurannya sama. Selanjutnya, ada macam-macam bangun ruang prisma. Ada banyak sekali macam-macam bangun ruang prisma, tapi yang di sini Ibu mencontohkan 4 gambar. Yang pertama yaitu bangun prisma segitiga yang alas dan atapnya berbentuk segitiga yang kongruen. Lalu yang kedua ada prisma segi empat yang atas bagian atap dan alasnya berbentuk persegi empat. Lalu yang ketiga prisma segi lima yang alas dan atapnya berbentuk segi 5, dan yang terakhir adalah prisma segi 6 yang alas dan atapnya berbentuk segi 6. Anak-anak, tadi telah kita ketahui bahwa setiap bangun prisma namanya berbeda sesuai dengan atap dan alasnya. Kenapa bisa ada penyebutan prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 6, dan sebagainya? Karena setiap penamaan untuk prisma disesuaikan dengan bentuk alas dan atapnya tadi. Misal alas dan atapnya berbentuk segi 8, ya berarti dinamakan dengan prisma segi 8. Begitupun seterusnya seperti yang ada pada contoh gambar tadi. Paham ya? Yang selanjutnya ada prisma segitiga. Di sini Ibu ada gambar prisma segitiga. Pada prisma segitiga ini tentunya ada beberapa unsur-unsur. Yang pertama ada sisi. Prisma segitiga ini memiliki 5 sisi. Sisi apa saja anak-anak? Yaitu sisi ABC, sisi DEF, sisi ABD, sisi BCFE, dan sisi ACFD seperti yang ada pada gambar di atas Ibu ini. Lalu mempunyai 9 rusuk. Pada prisma segitiga ini memiliki 9 rusuk anak-anak, yaitu rusuk AB, rusuk BC, rusuk AC, rusuk AD, rusuk DE, dan rusuk BE, lalu rusuk CF, rusuk EF, dan rusuk DF. Lalu pada prisma segitiga ini memiliki 6 titik sudut anak-anak. Titik sudut itu sudut-sudut dari bangun ruang ini yang membentuk besarnya sudut, yaitu ada titik sudut A, titik sudut B, titik sudut C, titik sudut D, titik sudut E, dan titik sudut F. Unsur selanjutnya adalah diagonal bidang. Pada prisma segitiga ini memiliki diagonal bidang sebanyak 6 buah, yaitu AE, BD, BF, CE, CD, dan AF. Selanjutnya, Ibu memiliki contoh gambar prisma segi 4. Pada prisma segi 4 ini juga ada unsur-unsurnya anak-anak. Yang pertama yaitu sisi. Pada prisma segi 4 ini memiliki 6 sisi, yaitu sisi ABCD, EFGH, sisi ABFE, BCGF, AEHD, dan CDHG seperti pada gambar ini anak-anak. Lalu pada prisma segi 4 memiliki 12 rusuk, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BD, CG, dan DH. Banyak ya anak-anak. Lalu pada prisma segi 4 ini juga memiliki 8 titik sudut, yaitu titik sudut A, B, C, D, E, F, dan titik sudut GH. Lalu pada prisma segi 4 mempunyai 12 diagonal bidang, yaitu ada diagonal bidang AF, BE, CF, BG, CH, DG, AH, DE, AC, BD, FH, dan EG. Pada prisma segi 4 ini juga memiliki bidang diagonal. Ada 6 bidang diagonal, yaitu ADGF, BCHE, ACGE, BDHF, GBAH, dan EFCD. Lalu ada juga diagonal ruang. Pada prisma segi 4 ini
memiliki 4 diagonal ruang, yaitu AG, DF, CE, dan BH. Anak-anak bisa melihat pada gambar di atas ini ya. Kesimpulannya, pada prisma ini ada beberapa unsur, yaitu yang pertama ada sisi, rusuk, titik sudut, diagonal bidang, bidang diagonal, dan diagonal ruang. Setelah contoh tadi, kita dapat menyimpulkan anak-anak unsur-unsur prisma segi N atau yang Ibu contohkan tadi dapat kita cari menggunakan beberapa rumus, yaitu pada unsur sisi pada prisma segi N itu namanya, misal prisma segi 5 berarti N-nya itu berarti 5 ya anak-anak. Sisi dapat kita cari dengan rumus N plus 2. Lalu rusuk dapat kita cari dengan rumus 3 kali N. Lalu titik sudut dapat kita cari dengan rumus 2 kali N. Lalu diagonal bidang dapat kita cari dengan rumus N dikali N dikurangi 1. Lalu pada bidang diagonal dapat kita cari dengan rumus setengah N dikali N min 1. Itu untuk N genap ya anak-anak. Jadi untuk prisma yang sisinya itu segi N-nya itu genap. Lalu pada prisma segi N yang ganjil itu setengah N dikali N dikurangi 3. Lalu ada diagonal ruang dapat kita cari dengan rumus N dikali N min 3. Di sini Ibu ada contoh prisma segi 6. Berarti prisma segi 6, N-nya berarti 6. Mari kita cari dengan rumus-rumus tadi. Yang pertama sisi tadi rumusnya adalah N plus 2, berarti N plus 6 sama dengan 8 sisi. Jadi pada prisma segi 6 ini memiliki 8 sisi. Lalu yang kedua ada rusuk. Rumus rusuk tadi adalah 3N, berarti 3 dikali 6 karena N-nya adalah 6, lalu berarti adalah 18 rusuk. Berarti prisma segi 6 memiliki 18 rusuk. Lalu yang ketiga ada titik sudut. Titik sudut dapat kita cari dengan rumus 2N, berarti 2 dikali 6 sama dengan 12 titik sudut. Jadi prisma segi 6 memiliki 12 titik sudut. Lalu diagonal bidang dapat kita cari dengan rumus N dikali N min 1, berarti 6 dikali 6 min 1. Berarti jawabannya adalah 6 dikali 5 adalah 30 diagonal bidang. Lalu kita mencari bidang diagonal, karena segi 6 itu N-nya genap, berarti kita cari dengan rumus setengah N dikali N min 1, berarti setengah dari 6 dikali 6 kurangi 1, jawabannya adalah 15 bidang diagonal. Lalu kita mencari diagonal ruang dapat menggunakan rumus N dikali N min 3, berarti sama dengan 6 dikali 6 dikurangi 3 sama dengan adalah 18 diagonal ruang. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kita pada prisma ini kita dapat mencari luasnya. Ibu contohkan di sini kita mencari luas prisma segitiga. Luas permukaan prisma segitiga pada jaring-jaring ini adalah gambar bangun ruang prisma segitiga yang telah Ibu pecah. Artinya ini adalah jaring-jaring dari prisma segitiga. Nah, luas prisma segitiga dari jaring-jaring tersebut adalah sama saja dengan luas A ditambah luas B tambah luas C tambah luas D dan tambah luas E. Luas ABC kan sama dengan seperti luas persegi panjang, dan luas DE adalah luas segitiga. Jadi nantinya dapat kita simpulkan luas permukaan prisma adalah 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi prisma. Tadi ada pada prisma adalah prisma segi 4 itu sama saja dengan bala ya anak-anak. Kalau prisma segi 4 yaitu bala itu luas permukaannya dapat kita cari dengan 2 dikali panjang kali lebar ditambah lebar kali tinggi tambah panjang kali tinggi. Seperti yang ada pada gambar ini, Ibu tuliskan rumusnya ya anak-anak. Lalu kita juga dapat mencari volume prisma. Volume prisma dapat kita cari dengan rumus luas alas dikali tinggi prisma. Selanjutnya ada contoh prisma dalam kehidupan sehari-hari. Ada beberapa contoh yang tentunya anak-anak sudah pernah melihat bentuk-bentuk ini ya, karena ini sangat sering sekali berada di lingkungan sekitar kita, yaitu yang pertama ada tenda. Tenda ini seperti prisma segitiga ya.
lihat di gambar itu bentuknya seperti prisma segitiga. Lalu ada kotak tisu. Wah, ini tentunya hampir di semua rumah anak-anak pasti ada ya kotak tisu. Nah, kotak tisu ini bentuknya prisma segi empat atau biasa kita sebut dengan balok. Lalu ada coklat. Wah, pasti anak-anak sangat suka sekali dengan coklat. Nah, coklat yang ibu contohkan ini bentuknya seperti prisma segitiga. Lalu ada ubin. Ubin ini bentuknya prisma segi 6. Pasti anak-anak sudah sering sekali melihat contoh-contoh tadi ya di kehidupan. Nah, itu adalah contoh-contoh dari bentuk prisma. Selanjutnya, mari kita belajar untuk menjawab soal tentang prisma. Yang pertama soalnya adalah sebuah prisma alasnya berbentuk persegi panjang dengan luas alas 24 cm persegi. Jika lebar persegi panjang 4 cm dan tinggi prisma 10 cm, hitunglah luas permukaan prisma. Nah, jawabannya adalah kita cari panjang persegi panjang itu dulu, yaitu luasnya tadi telah diketahui dan rumus luas adalah panjang dikali lebar. Berarti 24 cm persegi sama dengan panjang dikali 4 cm. Sama dengan panjang adalah 24 cm dibagi 6 cm, yaitu mohon maaf, ibu salah menyebutkan. 24 cm persegi sama dengan P dikali 4 cm. Panjangnya sama dengan 24 cm dibagi 4 cm sama dengan 6 cm. Jadi panjangnya adalah 6 cm. Lalu langkah selanjutnya kita mencari keliling alas anak-anak. Keliling alas dapat kita cari dengan rumus 2 dikali panjang ditambah lebar. Itu artinya 2 dikali 6 ditambah 4 sama dengan 2 dikali 10 sama dengan 20 cm. Luas tadi dapat kita cari dengan rumus 2 dikali luas alas ditambah keliling alas dikali tinggi. Berarti 2 dikali luas alas tadi adalah 24 cm persegi. Ditambah keliling alas tadi kita mencari jawabannya 20 cm dikali tinggi trapesium yaitu 10 cm. Jadi luasnya adalah 48 cm persegi ditambah 200 cm persegi sama dengan 248 cm persegi. Ibu tuliskan pada gambar ini ya anak-anak agar anak-anak semakin paham. Soal selanjutnya ada volume sebuah prisma segitiga adalah 168 cm kubik. Luas alas prisma tersebut adalah 24 cm persegi. Tinggi prisma adalah, jadi diketahui volume prisma dan luas prisma, kita disuruh untuk mencari tinggi prisma. Jawabannya adalah volume tadi rumusnya adalah luas alas dikali tinggi, berarti 168 sama dengan 24 dikali tinggi prisma. 24 dikali tinggi prisma sama dengan 168. Tinggi prisma sama dengan 168 dibagi 24 sama dengan 7 cm. Jadi dapat kita hasilkan bahwa tinggi prisma adalah 7 cm. Ibu juga menuliskannya di gambar anak-anak agar anak-anak semakin paham. Sekian pembelajaran tentang bangun ruang prisma pada video kali ini. Semoga anak-anak dapat dengan mudah memahaminya. Jikalau ada kesalahan kata, ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye anak-anak.